warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Saudara-saudara, di penghujung bulan Desember ini, yakni tanggal 24 Desember, hari Jumat, organisasi besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, sedang melaksanakan muktamar sejak 2 hari yang lalu, dan pada hari ini telah memilih dewan tertinggi, yakni masyayikh dari beberapa kiai akhyar sebagai pimpinan terpilih, dan setelah itu mengadakan pemilihan ketua umum daripada Lajnah Tanfidiyah Partai atau Tanfidiyah Partai dengan sistem yang sangat demokratis, dan terpilihlah generasi baru setelah Kiai Akil Sirot, yakni terpilih dalam panggilan harian Gus Yahya Khalil Saquf dengan perbandingan suara yang cukup meyakinkan di atas 50%. Saudara-saudara, organisasi besar menjelang 100 tahun umurnya, nanti pada tahun 26 di tanggal 31 Januari genap 1 abad. Kalau kita menilik organisasi kemasyarakatan yang bersifat keagamaan ini, yakni Nahdlatul Ulama, itu berdiri setelah tokoh yang kemudian dinamakan pendiri, salah satu pendiri, yakni Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, telah mendirikan lembaga pendidikan, yakni di tahun 1899, lembaga pendidikan ma'had atau pesantren atau pondok Tebu Ireng. Pondok Tebu Ireng termasuk sebuah lembaga pendidikan pesantren yang tergolong modern, sebab ukuran modern ketika itu adalah pembelajaran yang berbasis pada adanya manhaj, adanya tujuan pembelajaran, kemudian adanya kurikulum apa yang mau dicapai, kemudian adanya papan tulis, menulis untuk menerangkan sesuatu yang belum dipahami oleh pelajar, kemudian ada meja tulis, sekalipun ketika itu
Tempat duduk adalah lantai, namun ada meja tulis. Setiap pelajar duduk di atas lantai dan tangan disandarkan ke meja pendek. Semacam rak. Kemudian ada papan tulis di depan, kemudian ada kiai atau ustadz yang menerangkan pelajaran apa yang dijalankan ketika itu. Saudara-saudara, kalau kita tinjau rentan waktu daripada 1899 kepada Januari, persis 31 Januari 1926, itu punya rentan waktu 27 tahun. Atau katakan 27 tahun. Perjalanan seperti itu dihimpunlah para alumni, dihimpunlah para ustadz yang ketika itu dipanggil kiai dari ujung Jawa Timur sampai ujung Jawa Barat dan juga Kalimantan Selatan. Saya masih ingat cerita Kiai Wes Abu Bakar dari Menes menceritakan pada tahun itu, tahun 26 itu, Kiai Haji Abdurrahman dan Kiai Haji Yasin, Muhammad Yasin, berangkat dari stasiun Menes menuju Surabaya, yakni untuk menghadiri pendirian daripada Nahdlatul Ulama, di mana Kiai Muhammad Yasin dan Kiai Abdurrahman bin Jamal yang ada di Menes sudah memiliki daripada organisasi pendidikan yang dinamakan Matla'ul Anwar. Banyak orang mengatakan tahun 16 berdiri Matla'ul Anwar, tapi Syekh meneliti sesungguhnya pada tahun 1908 menurut penelitian Syekh. Nah, dari Banten, dan Bantennya bukan Banten kota, tapi Banten Selatan bagian barat, ujung daripada perjalanan kereta api dari Jakarta, beliau berangkat ke Surabaya. Di zaman itu, tahun 26, betapa hebatnya komunikasi. Kemudian di tahun itu, mbah daripada Syekh, Mbah Buyut, Kiai Haji Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar, sesungguhnya pendiri pertama daripada Nahdlatul Ulama, bergabung di Surabaya. Kemudian dari Madura dan dari Jawa Timur bagian timur sekali, kumpul semuanya di situ dan berdirilah Nahdlah, kebangkitan ulama para cendekia. Jadi sebuah nama yang inspiratif, sebuah nama yang sungguh-sungguh punya makna, kebangkitan cendekia. Sebelum ada ikatan cendekiawan Muslim pada 1926 berdiri suatu organisasi kebangkitan cendekiawan.
Dan saudara-saudara, betapa hebatnya sebuah nama itu tidak dibingkai dengan sebuah agama, tapi dibingkai dengan al-ulama. Karena para kiai ketika itu memahami daripada pembelajarannya, al-ulama itu identik dengan risalah kenabian. Mereka mempunyai landasan yang kokoh, al-ulama warasatul anbiya. Maka tidak dibingkai dengan nama ulama Islam. Ini hebatnya orang tua dulu, hebatnya leluhur-leluhur Indonesia yang beragama Islam itu membuat sebuah nama kebangkitan cendekiawan yang jelas al-ulama warasatul anbiya. Saudara-saudara, 27 tahun mempersiapkan, kemudian berdirilah pergerakan cendekiawan. Dalam perjalanan yang hampir 100 tahun, Nahdlatul Ulama yang ketika itu punya ciri kaum kiai yang relatif belum sampai kepada makna al-ulama yang secara luas, secara gradual. Ibu-ibu lain jalan terus tanpa henti. Kita bisa melihat kader daripada Nahdlatul Ulama hari ini menjelang 100 tahun, 5 tahun ke depan 100 tahun, sudah mewarisi al-ulama dalam arti sesungguhnya, dalam tanda petik. Saudara-saudara, 100 tahun, 95 tahun menggiring kader untuk menjadi al-ulama dalam arti yang seluas-luasnya. Ulama dalam segala segi. Nahdlatul Ulama sudah memiliki kader yang seperti itu. Kalau kehidupan itu dihitung dari Epo Lexus Hankam, Nahdlatul Ulama sudah memiliki kader-kader itu. Hampir 100 tahun pembinaannya. Ini yang harus kita berikan apresiasi kepada organisasi besar Nahdlatul Ulama yang hari ini telah mengadakan muktamar, dan habis sholat Jumu'ah ini akan diadakan penutupannya, dan terpilihlah tokoh muda Gus Yahya Khalil Stakuf yang lahir tahun 66. Kalau kita hitung hari ini usia beliau adalah 55, usia yang cukup potensial untuk membawa Nahdlatul Ulama mengeluarkan jati dirinya, menampakkan jati dirinya sebagai al-ulama yang tidak sempit. Dan hari ini kader-kader itu telah wujud dan terus bergerak maju. Selamat pada Nahdlatul Ulama yang telah mengadakan muktamar dengan sangat baik dibanding dengan 6 tahun yang lalu yang terjadi sedikit persengketaan yang tak terselesaikan sampai akhir, baru dalam perjalanan bisa diselesaikan. Tapi kongres kali ini, muktamar kali ini sangat baik perjalanannya. Saya mengikuti dari waktu ke waktu sampai penghitungan suara tadi masih diikuti. Sekali lagi selamat kepada Nahdlatul Ulama yang telah melaksanakan muktamar dengan sukses dan telah menampilkan kader generasi penerus yang tepat waktu,
menjelang 100 tahun daripada umur Jum'iyah ini. Sekali lagi selamat. Saudara-saudara, itu ucapan selamat kita kepada pergerakan Nahdlatul Ulama. Kemudian di tanggal 24 ini sebentar lagi santri-santri kita akan kembali masuk ke kampus. Oleh sebab itu dipersiapkan dan sebaik-baiknya pemeriksaan kesehatan, dipersiapkan dengan setertib-tertibnya. Jangan ada yang menganggap sepele dari pemeriksaan kesehatan tatkala masuk ke kampus. Dan taati semua yang telah kita tetapkan sehingga keadaan yang ada menjadi terus baik dan lebih baik. Jika terjadi dalam pemeriksaan nanti masih ada yang belum sesuai, nah ini difikirkan diadakan karantina di mana dan seperti apa pelaksanaannya. Wali santri ikut bertanggung jawab kalau ada pelaksanaan karantina, karena karantina ini memerlukan pendekatan yang lebih baik disiplin maupun yang lain-lainnya. Ini saja. Hadza wallahu yar'ana wa yaghfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. 7 permohonan salat gaib. 1 untuk Bapak Sunardi Pindasuki Rawan Al-Zaitun bagian unit PPM. 2 Ibu Masyahah binti Haji Khair. 3 Ibu Sumiati binti Patroswito. 4 Bapak Suratman bin Ahmad Kandi. 5 Ibu Tayi bin Jarka. 6 Ananda Yasmin Firda. 7 Ananda Abdul Rasyad bin Abdullah. Dan permohonan doa untuk Abdurrahim bin Susan, ayahanda daripada Rahmawati Sayyidah Rahman, alumni Al-Zaitun angkatan keempat. Walhamdulillah Rabbil Alamin.